Pemikiran sesat. Tokoh NU ini sebut haram memanggil Habib. Apakah panggilan Kiai dan Gus haram juga? Tokoh NU Banten. Islam tak mengenal gelar Habib. Haram memanggilnya. Dilansir demokrasi.id. Gelar Habib itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Yang ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Habib. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah Habib-habibnya Allah. Dalam ajaran Islam tidak ada. Wabarakatuh, pemirsa, ada tokoh NU Banten, ya, dia mengatakan Islam tak kenal gelar Habib dan haram memanggilnya, ya. Tetapi judul ini memang menjadi viral, ya. Pernyataannya sebetulnya nggak persis begini, tapi memang ya inilah mungkin keterbatasannya. Walaupun orang ini sebetulnya nulis buku, tetapi nggak tahu kelihatannya, ya. Ini kalau kita hanya mengenal satu disiplin ilmu, tidak mengenal sosiologi, tidak mengenal politik, tidak mengenal geostrategi, jadinya ya lugu kayak begini ini, ya. Islam tak kenal, tidak mengenal gelar Habib dan haram memanggilnya. Ya, ini pernyataan-pernyataan yang akhirnya memang mengundang reaksi, ya, bukan hanya dari daerah-daerah lain, dari daerah Banten pun itu katanya jadinya tokoh NU ini bikin malu, kan begitu jadinya kan. Lah kalau Kiai ada enggak? Ya kalau kita merujuk kepada judul berita yang seperti ini, kalau Kiai dikenal enggak dalam gelar yang ada dalam Islam itu? Dan gimana memanggilnya, ya? Kalau Gus ada enggak? Ya dalam Islam gelar Gus itu loh, dalam Islam ada enggak? Ya sudah barang tentu ini mengandalkan ya logika odong-odong, ya, karena mungkin kemampuan saja, ya. Tapi ya itulah kenyataan gitu. Jadi kocaknya bukan main, ya. Ada saja dalam Al-Quran gelar kafir gitu, tapi kalau orang itu memang didukung oleh orang-orang kafir, dia nggak nyebut kafir itu ada dalam Quran, itu lebih memilih non-muslim begitu. Walaupun kamu kafir karena bukan Islam tuh pasti kafir gitu kan. Tapi bagi orang yang memang dekatnya dengan orang kafir itu, orang-orang non-Islam itu, dia mungkin nggak tega menyebutnya kafir, ya. Karena kafir itu pasti tempatnya adalah neraka, dan dengan teman-temannya itu dia menyebut non-muslim. Ada, walaupun ada dalam Al-Quran. Jadi kacau memang. Ini pemirsa, akhirnya viral. Di dalam ajaran Islam tidak dikenal gelar Habib yang ditujukan untuk orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Gelar Habib tidak dikenal dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan mereka adalah Habib sebagaimana surat Al-Maidah ayat 18. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya atau Habib. Dalam ajaran Islam tidak ada gelar Habib, kata tokoh NU Banten Kiai Haji Ibaduddin Usman Al-Bantani di channel YouTube yang beredar di media sosial. Kata Kiai Ibaduddin, kalau gelar Habib membuat orang yang mengaku keturunan Rasulullah itu berasa sombong dan lebih hebat dari lain termasuk cacat dalam ajaran Islam. Kalau dia memanggil Habib membuat sombong dan angkuh, hukum memanggilnya haram. Papar Ketua RMI NU Banten. Kiai Ibaduddin juga mengkritisi klaim para Habib yang tidak masuk neraka. Ini adalah kalimat yang sama dilakukan orang Yahudi sebagaimana Al-Baqarah ayat ke-80. Kaum Yahudi berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Kalau ada yang menyatakan Habib tidak masuk neraka, berarti lebih hebat dari Yahudi, pungkasnya.
Kiai Ibaduddin banyak menulis, baik dalam bahasa Arab, Indonesia maupun bahasa Jawa, Banten. Di antara kitab-kitab karya beliau adalah kitab Al-Fikrah Al-Nadia fi Usuli wa Furu'i, Al-Sunnah wal Jamaah, bahasa Arab Fikih, Akidah dan KNU-an, Al-Syara Al-Baibun fi Syar Al-Jawar Al-Magnun, atau bahasa Arab Ilmu Mubalaghah, Al-Ibana fi Syarbatan Al-Rabiyah, atau bahasa Arab Ilmu Waris, Al-Jalaliyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, atau bahasa Arab Kaidah-Kaidah Fikih. Talqis Al-Husul fi Syar Nazam Al-Warakat fi Al-Usul, atau bahasa Arab Usul Fikih, Al-Fat Al-Budir fi Syar Nazam Al-Tafsir li Al-Syekh Al-Zamzami, atau bahasa Arab Ilmu Tafsir, Nihayat Al-Maqsud fi Syar Nazam Al-Maqsud, atau bahasa Arab Ilmu Syarraf, Al-Anwar Al-Bantaniyah fil Itilaf Ulama Al-Bashrah wal Al-Kufah, atau bahasa Arab Ilmu Nahwu, Al-Burhan ila Tajwid Al-Quran, atau bahasa Arab Ilmu Tajwid, Al-Taruf lil Mubtadi'in lil Suluk Al-Tasawuf, atau bahasa Arab Ilmu Tasawuf, Al-Nail Al-Kamil fi Syarbat Al-Wamil, atau bahasa Arab Ilmu Nahwu, Al-Qaul Al-Mufid fi Hukmi Al-Mukabir, Al-Sal fi Al-Masjid, atau bahasa Arab Fikih tentang hukum speaker, Al-Qaul Al-Labib fi Hukm Al-Talakub bi Al-Habib, atau bahasa Arab Fikih tentang hukum bergelar Habib. Tufa Al-Nazirin, atau bahasa Jawa tulisan Pegon Ilmu Bantik, Fat Al-Ghafur fi Abiyat Al-Buhur, atau bahasa Arab Puasan Syair Arab, Ilmu Waris terjemahan Matan Al-Rabiyah, atau bahasa Indonesia Ilmu Waris, Sejarah Pendiri Tangerang Raden Arya Wasakarah, atau bahasa Indonesia Sejarah Dari Bantenku Sebut Namamu, atau bahasa Indonesia Novel, Buku Induk Fikih Islam Nusantara, atau bahasa Indonesia Fikih. Ia juga menulis syarah kitab Alfiyah Ibnu Malik yang ia beri nama kitab Al-Manahij Al-Safiyah fi Syarhi Al-Afiyah lil Badi wa Al-Syadi fi Al-Arabiyah. Mungkin kitab itu merupakan syarah kitab Alfiyah pertama yang ditulis ulama Nusantara dalam bahasa Arab. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.